hipotesis kita bahwa metode X pun dapat digunakan pada belajar atau pemilihan B. Nah, untuk berbeda 180 derajat dari penelitian yang menggunakan kualitatif, kalau misalnya kualitatif ini sifatnya lebih induktif. Jadi induktif simpulannya akan ada di akhir lah, gitu. Nah, kenapa disebut hasilnya ada di akhir? Karena kita mau tidak mau harus mengumpulkan data sebanyak-banyaknya sebagai bahan pertimbangan, sehingga akhirnya nanti dapat membuat atau menyimpulkan teori baru. Nah, kalau misalnya saya ini dari bukunya Sugiono, iya. Nah, di sini analisis data kualitatif adalah bersifat induktif. Nah, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Jadi sama ya, mau di kuantitatif ataupun di kualitatif itu tetap ada hipotesis. Nah, berdasarkan hipotesis selanjutnya dicari data berulang. Sehingga data tersebut dapat menjawab hipotesis, yaitu bisa diterima ataupun ditolak begitu. Nah, bila berdasarkan data yang didapatkan secara triangulasi atau gabungan dan hipotesis itu diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori. Kalau pada penelitian kualitatif ini, hipotesis itu akhirnya bisa berubah seiring berjalannya waktu sesuai dengan data yang didapatkan. Jadi kalau misalnya bisa dibilang labil, ya labil. Dan yang terpenting dalam penelitian kualitatif ini adalah teman-teman itu menjadi variabel utama dalam menentukan keabsahan data. Nah, kenapa demikian? Nanti saya jelaskan ya. Nah, kalau teman-teman baca, ini kalau untuk umumnya ini saya hanya mengingatkan ya. Jadi untuk data dalam penelitian kualitatif itu ada 4. Ada observasi, ada wawancara, dokumentasi, dan triangulasi atau gabungan. Nah, untuk observasi sendiri, di sini ada pengertian, objek, dan tahapan. Untuk pengertiannya adalah peninjauan secara cermat. Nah, jadi observasi ini lazim sekali dilakukan untuk mengetahui awal-awal gitu ya. Jadi biasanya kita bisa menentukan suatu permasalahan atau suatu hal yang ingin kita teliti itu memulai dari tahap observasi. Untuk objeknya sendiri di sini ada place, ada tempat. Nah, tempatnya bisa misalnya di sekolah, di kelas, lalu misalnya di masyarakat, gitu ya. Lalu untuk aktornya itu bisa ke guru, peserta didik, atau mungkin juga faktor lain orang tua, misalnya. Lalu ada aktivitinya, aktiviti berkaitan dengan aktivitas, apakah itu misalnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, atau misalnya lebih spesifik lagi pembelajaran sastra khususnya puisi, atau misalnya pembelajaran struktur teks, nah itu ya. Nah, untuk tahapannya, di sini observasi itu dibagi menjadi 3. Ada observasi deskriptif, observasi terfokus, dan observasi terseleksi. Nah, jadi ini sesuai tingkatan ya. Jadi untuk observasi deskriptif itu kita hanya menjadi observer secara umum. Jadi kita melihat, misalnya nih kita udah punya gambaran ya, adakah pengaruh misalnya pembelajaran online terhadap pemahaman materi bahasa Indonesia khususnya pada teks hikayat. Nah, secara mau tidak mau kita harus minta izin dulu nih ke gurunya untuk mengikuti pembelajaran guru tersebut dengan peserta didik. Lalu kita lihat nih apa saja yang terjadi ketika pembelajaran berlangsung. Nah, setelah itu akhirnya mungkin ditemukan beberapa temuan. Oh, misalnya guru hanya menyampaikan materi via salin dia gitu, atau misalnya guru hanya menyampaikan materi hanya berupa tugas misalnya gitu. Nah, otomatis dari observasi deskriptif itu kita bisa memberikan gambaran awal terkait dengan minat atau misalnya hasil yang diperoleh oleh peserta didik. Lalu lanjut ke observasi terfokus. Nah, karena kita sudah lebih mengerucut, akhirnya kita lebih tahu nih, oh yang terfokus di sini adalah tentang teks hikayat. Akhirnya kita harus kaji lagi nih, kenapa sih peserta didik itu kesulitan dalam menentukan teks hikayat. Nah, kalau beruntung sekali kalau teman-teman yang melakukan penelitian bisa secara langsung ya, sehingga kita
dapat mengetahui proses pembelajaran yang terjadi gitu. Jadi kita bisa tahu, kita bisa melihat secara langsung misalnya peserta didik kesulitan dalam mengartikan kata-kata yang tidak umum begitu ya, atau misalnya kesulitan dalam memahami isi bacaannya. Nah, akhirnya observasi terseleksi dari berbagai macam informasi yang akhirnya masuk ke dalam catatan kita. Nah, itu kita perkecil lagi gitu ya, diperkecil lagi. Akhirnya peserta didik mana nih yang terlihat memang kesulitan. Nah, di sana nanti kita bisa gali dengan menggunakan menggunakan teknik selanjutnya. Salah satunya itu menggunakan teknik wawancara gitu ya. Nah, nih di sini selanjutnya ada wawancara. Nah, wawancara itu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Nah, di sini juga ada tiga, ada wawancara terstruktur, ada wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Nah, misalnya nih untuk menggali informasi awal, kalau tadi kan observasi kita udah tahu nih masalah yang ada. Nah, untuk yang tiga dulu ya. Jadi untuk wawancara tidak terstruktur itu ketika kita ingin tahu dulu nih pendapat guru-guru terkait teks hikayat. Nah, jadi teman-teman melakukan wawancara dengan beberapa guru bahasa Indonesia, khususnya yang mengajar materi tentang hikayat. Nah, dengarkan misalnya pendapat mereka tentang teks hikayat sendiri, lalu apa yang menjadi kesulitan mereka dalam mengajarkan teks hikayat. Itu kan kalau misalnya wawancara tidak terstruktur itu biasanya kita tidak menyediakan pertanyaan yang spesifik gitu. Jadi kalau wawancara tidak terstruktur mah kayak curhat dong gitu ya. Jadi kan kayak misalnya temen nih putus nih, dia kan tanpa cuman kita tanya kamu kenapa aja, dia bisa menceritakan dari A sampai Z gitu. Nah sama, jadi wawancara terstruktur tuh kita tidak terlalu banyak memberikan pertanyaan, tapi biarkan si responden yang menceritakan apa yang terjadi gitu ya. Nah, nanti dari sana kita dapat info nih. Oh, iya hikayat tuh misalnya kesulitan guru juga mengajarkan bahasa-bahasa arkais misalnya gitu. Nah, nanti kita mulai ke antara wawancara terstruktur dan wawancara semi terstruktur. Nah, wawancara ini nanti kita bagi dua, bisa kita wawancara ke gurunya lagi dan juga bisa kita wawancara ke peserta didik gitu. Selanjutnya ada dokumentasi. Nah, dokumentasi ini adalah peristiwa biasanya berupa peristiwa yang sudah berlalu, gitu ya, karena didokumenkan. Bisa berupa apa saja, bisa berupa tulisan, gambar, foto, karya monumental, atau bisa jadi karya peserta didik. Nah, misalnya dalam tadi teks hikayat, untuk mengetahui apakah benar misalnya peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami teks hikayat, kan biasanya guru melakukan evaluasi ya atau mengerjakan latihan. Nah, dari hasil latihan peserta didik itu juga bisa teman-teman analisis sebagai bukti dokumentasi gitu ya. Nah, akhirnya yang terakhir adalah triangulasi atau gabungan. Nah, untuk teknik triangulasi sendiri ini adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, ketika teman-teman mengkaji terkait bagaimana pemahaman peserta didik terkait dengan teks hikayat, nah, data-data yang tadi, kalau bisa ya, ini seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, itu ketiganya harus dilakukan. Setelah dilakukan, akhirnya nanti teman-teman mengambil benang merah dari setiap hasil yang pengumpulan data itu hasil. Seperti yang saya bilang, bahwa simpulan dalam penelitian kualitatif itu ada di akhir dari berbagai macam data yang sudah dikumpulkan. Nah, di sini tujuan triangulasi untuk mengetahui data yang diperoleh secara luas, nah, konsisten, tuntas, dan pasti. Jadi, kalau teman-teman mungkin pernah dengar istilah snowball ya. Jadi kalau kualitatif itu yang tadinya kecil, lama-lama dia menggelinding, akhirnya jadi banyak gitu ya datanya. Cuman tidak berarti data yang banyak itu kita pakai semua. Makanya kita batasi dengan pertanyaan-pertanyaan di rumusan masalah atau batasan-batasan pertanyaan penelitian. Sampai sini masih ada yang mau ditanyakan dulu? Atau simpan pertanyaan untuk di akhir, boleh ya.
Nah, ini jadi tadi ya, kalau tadi selintas tentang penelitian atau data dalam penelitian kualitatif, nah di sini saya akan membahas terkait dengan teknik memeriksa keabsahan data penelitian kualitatif. Nah, jadi untuk teknik memeriksa keabsahan itu, di sini ada 4 proses ya. Ada uji kredibilitas data, ada uji transferabilitas, ada uji dependabilitas, dan uji konfirmabilitas. Jadi ini ya, ini teknik yang teman-teman gunakan untuk memeriksa keabsahan data penelitian kualitatif. Nah, lalu di sini kalau kita lihat, kok di bawah uji kredibilitas data ada perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan member check, ini masuk ke dalam ini, keabsahan data. Jadi untuk mencari keabsahan data, teman-teman melakukan ini semua. Begitu ya. Kita bahas satu-satu. Uji kredibilitas atau keabsahan data. Jadi bagaimana data tersebut, ini poin yang kedua ya yang diminta sama panitia. Jadi bagaimana kita mengetahui cara keabsahan data. Nah, yang pertama ini untuk uji kredibilitas ini validasi internal atau dilakukan oleh peneliti. Jadi seperti yang saya bilang, rencana observasi, rencana wawancara, ataupun teknik-teknik dokumentasi yang teman-teman lakukan itu kembali lagi kepada peneliti. Jadi peneliti yang menentukannya, gitu ya. Lalu yang kedua kesamaan pada persamaan laporan dan kejadian di lapangan. Nah, jadi dari hasil nih, pertama wawancara dulu. Nah, wawancara itu misalnya diawali dengan wawancara tak terstruktur dulu. Nah, kita tuh nggak boleh ngambil hanya dari satu sumber. Nah, itu kita harus ambil dari berbagai sumber, atau misalnya kita batasilah 3 sekolah gitu. 3 sekolah, kita mewawancarai guru yang mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia dan juga mengajarkan teks hikayat. Nah, di sana nanti kita harus ambil benang merah atau kesimpulan yang sama yang didapatkan dari ketiga sumber tersebut. Setelah itu, selanjutnya kita masuk ke setelah wawancara observasi. Nah, jadi kalau bisa dari ketiganya itu kita ambillah misalnya, Bu, kalau 3 terlalu banyak gitu, ambillah satu sekolah sampel gitu ya. Kita yang memungkinkan kita untuk masuk ke dalam pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut. Benar nggak sih dari konfirmasi-konfirmasi yang disampaikan oleh guru-guru tersebut bahwa misalnya pembelajaran menggunakan pembelajaran teks hikayat itu kesulitan dalam menentukan kata-kata arkais misalnya gitu. Benar tidak? Nah, itu kita konfirmasi lagi di observasi. Kalau bisa, kita masuk ke kelasnya pun tidak sekali. Karena kalau misalnya hanya sekali, pengamatan kita tidak, ya kita manusia punya keterbatasan ya gitu. Nah, jadi pengamatan kita akan terbatas. Maka yang saya sarankan itu untuk melakukan pengamatan lebih dari 1 kali. Begitu ya. Nah, secara otomatis akhirnya apa yang kita tuliskan di catatan kita itu harus sama dengan apa yang terjadi di lapangan. Jadi kalau misalnya dalam penelitian kualitatif ini, kita tuh dituntut sangat jujur gitu, sangat apa adanya, bergantung pada situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan gitu. Jadi jangan unsur subjektivitas kita tuh tidak boleh muncul gitu ya. Baik, nah di sini misalnya ada judul minat rendah terhadap pembelajaran bahasa Indonesia khususnya pada materi teks hikayat. Nah, awal-awal kan pasti timbul kan berbagai pertanyaan di benak kita. Oh, bagaimana kendala yang dihadapi peserta didik dalam materi hikayat? Lalu bisa juga batasan pembelajaran hikayat di sekolah itu mencakup aspek apa saja, misalnya mengapa misalnya teks hikayat akhirnya menjadi suatu pembelajaran yang sulit dimengerti oleh peserta didik. Nah, mungkin dari sini yaitu akan kita kembangkan ke dalam pertanyaan wawancara terstruktur dan juga daftar checklist barangkali ya, daftar checklist juga terkait dengan observasi yang akan dilakukan. Nah, untuk uji kredibilitas sendiri, ini sebenarnya sempat menyentil tadi ya, data-data yang saya terangkan tadi. Di sini ada 6 aspek. Yang pertama, perpanjangan pengamatan. Jadi kalau misalnya, karena saya bilang kualitatif ini bentuknya snowball, jadi nggak bisa satu kali selesai.
nggak bisa. Jadi harus pengamatannya. Jika dirasa nih, oh dalam satu kali observasi otomatis kita cuma diberi gambaran 50%. Nah, otomatis untuk mencapai 100% kita harus memperpanjang pengamatan kita, masuk lagi ke dalam pembelajaran Teksikayat, misalnya di pertemuan kedua dan juga di pertemuan ketiga, sampai akhirnya kita sebagai peneliti merasa, oh cukup nih, saya cukup nih dapat berbagai macam data yang saya lakukan atau selama observasi sebanyak 3 kali. Jadi perpanjangan pengamatan ini lazim dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih banyak terkait dengan data yang teman-teman himpun. Lalu yang kedua, meningkatkan ketekunan. Nah, meningkatkan ketekunan ini melalui pengamatan dan juga membaca referensi. Nah, untuk membaca referensi ini juga bisa kita ambil dari jurnal, begitu ya, atau misalnya dari teori-teori yang ada. Itu benar nggak sih, misalnya kata-kata arkais itu sebenarnya bisa nih dipermudah dengan penggunaan metode X atau bagaimana gitu. Nah, itu akan membandingkan apa yang terjadi di lapangan dengan hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Gitu. Jadi kan nanti kita punya gap ya, ada rentang. Oh, misalnya dulu pernah nih dilakukan penelitian terhadap teks hikayat misalnya dan berhasil ketika menggunakan metode X. Sedangkan yang saya lihat di lapangan, misalnya guru tersebut hanya menggunakan metode Y. Gitu. Jadi memang ternyata hasil yang diberikan juga tidak sama seperti apa yang sudah dilakukan penelitian sebelumnya. Atau jangan-jangan misalnya, oh penelitian sebelumnya pernah nih ada untuk mempelajari teks hikayat itu pakai metode X. Ternyata si guru juga udah pakai metode X, tapi kok hasil yang dihasilkan tidak sama. Nah, itu akan menjadi pertanyaan baru yang muncul dan kurang lebih itu teman-teman juga harus bisa mendeskripsikan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Gitu. Lalu di sini ada triangulasi. Nah, triangulasi itu seperti yang tadi ya, ada sumber, teknik, dan waktu. Sumbernya tadi ada activity, ada place, sama ada people ya. Lalu untuk tekniknya, nah itu tekniknya tadi ada dokumentasi, observasi, lalu wawancara, gitu ya untuk triangulasi itu. Nah untuk waktunya sendiri, nah jadi waktunya ini kalau bisa beragam. Maksudnya gini, kalau misalnya di kelas A ibu mah ngajar jam 7. Coba kita lihat di kelas B, ibu di kelas B mah ngajarnya jam 1 siang misalnya. Satu lagi di kelas C, ibu mah ngajarnya jam 9 pagi. Nah, dari ketiga ini nanti kita lihat apakah hasil yang dihasilkan masih sama atau berbeda. Dan nanti dari sini juga kita bisa tarik kesimpulan, oh ternyata misalnya yang pukul 9 mah anak-anaknya lebih antusias. Nah, mungkin saja ada beberapa faktor yang menyebabkan pukul 9 itu anak-anak lebih antusias. Yang pertama mungkin anak-anak sudah selesai sarapan. Anak-anak sudah sangat siap belajar begitu ya. Anak-anak sudah menyempatkan untuk mandi gitu, atau misalnya anak-anak sebelumnya sudah melakukan konsentrasinya lebih fokus terhadap mengikuti pembelajaran selanjutnya. Nah, itu juga perlu dicari tahu. Lalu analisis kasus negatif. Nah, kasus negatif tuh gini. Kalau ketika teman-teman mewawancarai peserta didik nih, jadi teman-teman ambil sampel deh, misalnya dalam satu kelas itu teman-teman ambil 3 sampel. 2 diantaranya anak-anak tuh bilang, iya Pak, Bu, kalau misalnya memahami teks hikayat itu susah, soalnya saya nggak ngerti nih. Tapi tiba-tiba dari 3 anak itu 1 orang ini bilang, enggak kok, saya mudah kok menentukan kata-kata arkais. Menurut saya kesulitan dalam mempelajari teks hikayat itu bukan kata-kata arkais, tapi hadirnya peristiwa yang tidak masuk akal, misalnya begitu. Nah, otomatis yang satu ini tuh jadi masalah, atau bukan jadi masalah ya, jadi sesuatu yang memang harus kalian gali. Kenapa akhirnya dari 3 orang sampel ini kok yang satu bisa beda gitu pendapatnya dari kedua orang tadi. Nah, berarti dalam teks materi hikayat itu yang muncul tidak hanya kata-kata arkais, tapi juga ternyata kelogisan cerita yang misalnya biasanya bersifat istana sentris gitu, atau kadang tidak masuk akal gitu ya, punya ilmu-ilmu magic gitu. Nah,
Jadi kalau untuk analisis kasus negatif juga perlu teman-teman pertimbangkan. Gitu. Jadi bukan berarti bebas karena misalnya dari 3 sampel itu 2 mengatakan iya, tapi malahan yang tidak ini yang jadi permasalahan yang harus digali lebih lanjut. Kenapa akhirnya menurut dia kata arkais tidak bukan materi yang sulit untuk dipahami. Lalu yang kelima, ini penggunaan bahan referensi seperti rekaman dan foto. Nah, jadi teman-teman, karena kembali lagi bahwa penelitian kualitatif ini benar-benar menuntut teman-teman untuk penggunaan bahan referensi ini wajib hukumnya sebagai bukti autentik, begitu ya. Seperti ketika teman-teman mengikuti pembelajaran terhadap guru tersebut misalnya, mau nggak mau teman-teman bisa screenshot atau misalnya bisa foto gitu sebagai bukti. Atau kalau misalnya teman-teman melakukan wawancara, nah berarti wawancara tersebut harus direkam gitu. Setelah direkam ditranskripkan gitu. Nah, jadi itulah penggunaan bahan referensi. Jadi benar-benar harus objektif. Jadi jangan ini mas saya juga yang nentuinnya, tenang gitu. Inget lah, nah nggak bisa gitu. Jadi memang harus bukti-buktinya pun harus teman-teman simpan, harus apik begitu ya. Dan yang terakhir ini ada member check. Member check ini ditugaskan oleh pembimbing teman-teman. Jadi pembimbing ini akan mengecek kembali, misalnya, oh nih kamu nelitinya tentang ini nih, oh ya udah melakukan wawancara. Nah nanti saya paling tanya gitu, sudah Bu, apa saja pertanyaan yang kamu ajukan? Ini. Lalu hasilnya bagaimana? Begini. Lalu misalnya melakukan observasi nggak? Iya Bu, saya melakukan observasi pada tanggal misalnya 20 Februari. Oh, lalu hasil yang dihasilkan apa? Begini. Nah, gitu. Jadi member check sendiri ini juga, jadi walaupun penelitian kualitatif, tapi tetap melibatkan orang lain untuk meluruskan gitu ya, supaya teman-teman nggak terlena dengan kesubjektivitasan atau misalnya terlena dengan mengumpulkan data itu lagi gitu. Padahal mungkin sebenarnya data A udah cukup, tapi karena misalnya teman-teman tidak terlalu tahu batasan, akhirnya yang digali data A terus. Sedangkan misalnya dalam menjawab hipotesis harus juga didukung oleh data B. Nah, maka dari itu muncullah member check. Atau kalau di sini kita menggarisbawahinya sebagai pembimbing, gitu ya. Sampai sini catat dulu yang mau ditanyakan ya. Jadi tadi ya, untuk mencari keabsahan data itu dilakukan uji kredibilitas yang mencakup 6 aspek. Itu ada perpanjangan pengamatan, ada peningkatan ketekunan, ada triangulasi, analisis kasus negatif, penggunaan bahan referensi, dan yang tercek. Gitu ya. Nah, selanjutnya, tadi teknik selanjutnya, yaitu ada uji transferabilitas. Nah, untuk transferabilitas itu disebut validasi eksternal yang terkait dengan konsep generalisasi data. Nah, di sini menunjukkan derajat ketepatan informan dalam menghimpun data. Nah, jadi untuk uji transferabilitas itu ya seperti tadi. Jadi fungsinya member check itu ini. Member check ini untuk menguji transferabilitas. Jadi divalidasi oleh orang lain di luar teman-teman, gitu ya, di luar si peneliti. Nah, jadi di sini nanti akan ketahuan kekurangan-kekurangan dari data yang kita kumpulkan itu seperti apa, gitu ya. Lalu di sini ada uji dependabilitas. Nah, di sini yang pertama, uji dependabilitas itu dapat dilakukan melalui kegiatan audit terhadap seluruh proses penelitian. Nah, untuk kegiatan uji dependabilitas ini kembali lagi bukan lagi dilakukan oleh orang lain, tapi kembali lagi ke peneliti. Jadi setelah mendapatkan masukan dari dosen pembimbing, teman-teman ngelis lagi nih, oh ini pertanyaan saya sudah sesuai belum? Atau misalnya apa nih kira-kira yang masih himpun lagi data-data supaya mendukung atau dapat menemukan teori terkait dengan judul yang saya ajukan. Lalu yang kedua, jika peneliti tidak mempunyai rekam jejak aktivitas lapangan atau penelitiannya, maka dependabilitasnya dapat diragukan. Nah, seperti yang saya tadi bilang, bahwa apapun yang teman-teman lakukan itu harus terdokumentasikan, harus ada bukti fisiknya, harus ada bukti autentiknya.
akan misalnya dan apabila data-data tersebut ada, karena kan mau nggak mau kan teman-teman tuh kayak menilai lagi apa yang sudah saya lakukan. Kalau sumbernya saja tidak ada, bukti fisiknya saja tidak ada, ya otomatis tidak akan disebut dependent, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang dapat teman-teman ajukan kepada diri sendiri, gitu ya, sebagai si peneliti. Seperti bagaimana menentukan sumber data yang menjelaskan minat terhadap pembelajaran teks saya rendah. Nah, jadi sumber datanya kira-kira apa? Saya bisa menjelaskan tadi udah dari observasi. Oh, tadi juga saya udah melakukan wawancara, tapi kayaknya saya kurang deh, harus ditambah lagi dokumentasi. Mungkin misalnya nanya ke gurunya, Bu, untuk latihan hikayat apa saja yang diberikan? Nah, nanti kita bisa lihat dari hasil yang ditugaskan oleh guru, apakah mampu menggambarkan sumber data untuk pembelajaran teks hikayat. Jadi itu kalau misalnya membantu, data tersebut juga bisa kita gunakan. Lalu yang kedua, bagaimana observasi yang dilakukan di lapangan, misalnya terkait pembelajaran teks hikayat. Oh, misalnya observasi yang saya lakukan, misalnya sudah cukup, misalnya saya sudah melakukan observasi sebanyak 3 kali gitu. Lalu yang saya rasa, misalnya dari hasil observasi itu, dari ketiga kelas yang saya masuki, guru tidak mengubah model pembelajarannya sama sekali gitu. Nah, berarti kan terhadap gurunya sendiri sudah cukup. Nah, tapi bagaimana observasi terhadap peserta didik? Oh, misalnya di kelas A, misalnya karena misalnya terlalu pagi, jadi peserta didiknya lebih banyak yang menyimak, tidak terlalu aktif misalnya gitu. Oh, yang pukul 9 aktif sekali. Oh, yang pukul 1 misalnya kembali lagi tidak terlalu aktif. Nah, otomatis dari observasi itu kita akan menemukan beberapa data baru gitu ya. Lalu bagaimana mekanisme pengumpulan data yang dilakukan terkait tadi misalnya pembelajaran teks hikayat, itu sama ya. Kalau pengumpulan data itu tadi ada 4, ada triangulasi, ada dokumentasi, lalu ada wawancara dan observasi. Lalu bagaimana pemeriksaan keabsahan data? Nah, tadi apakah kita sudah melakukan 6 poin yang ditujukan? Nah, jadi ini sebenarnya uji dependabilitas itu kembali lagi mempertanyakan apa yang sudah dilakukan oleh diri kita sendiri gitu ya. Dan selanjutnya bagaimana analisis data yang dilakukan dan bagaimana penarikan simpulan yang dilakukan. Jadi kembali lagi uji dependabilitas itu dilakukan oleh peneliti kepada diri sendiri. Begitu. Apakah yang saya lakukan itu sudah benar? Apakah yang saya lakukan itu sudah cukup? Apakah data-data yang saya kumpulkan itu sudah mampu saya tarik kesimpulannya? Jadi yang tahu jawabannya percis adalah teman-teman. Selanjutnya ada uji konfirmabilitas. Nah, ini yang terakhir ya tekniknya. Konsep intersubjektivitas atau konsep transparansi. Nah, di sini yang merupakan bentuk ketersediaan peneliti dalam mengungkapkan kepada publik mengenai bagaimana proses dan elemen-elemen dalam penelitiannya. Yang selanjutnya memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan penilaian hasil temuannya sekaligus memperoleh persetujuan di antara pihak tersebut. Nah, jadi setelah nih kita menarik kesimpulan dari dependent tadi ya, karena saya data-data yang teman-teman peroleh dirasa cukup, lalu teman-teman udah punya simpulan, nah teman-teman tuh mempublikasikan hasil temuan tersebut kepada guru-guru yang terlibat dalam penelitian teman-teman. Jadi konfirmasi lagi nih, Bu, dari hasil pengamatan yang saya lakukan melalui tahap observasi, melalui tahap wawancara, dan dokumentasi dari hasil belajar peserta didik yang Ibu berikan kepada saya menyimpulkan bahwa bla 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 bla. Nah, misalnya gitu. Lalu misalnya guru tersebut menyetujui, nah secara otomatis berarti penelitian kalian itu udah benar, udah bagus ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada tapi saya emang nggak terima soalnya bla 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 bla. Nah, berarti masih ada gap. Nah, gap di situ berarti ada mungkin step yang teman-teman lalui atau misalnya terlewat gitu. Jadi misalnya mungkin teman-teman tidak terlalu fokus misalnya ketika observasi atau mungkin misalnya responden wawancara yang diwawancarai teman-teman misalnya tidak kredibel gitu ya, misalnya anaknya suka berbohong misalnya begitu. Nah, otomatis data yang diperoleh sama teman-teman mentah lagi. Nah, mau nggak mau teman-teman tarik lagi ke belakang untuk mengumpulkan data
yang cukup untuk akhirnya mendapatkan konfirmasi baik dari saya, menyimpulkan konfirmasi yang sama ya, baik dari saya peneliti maupun orang-orang yang terlibat dalam penelitian tersebut. Baik, sampai sini dulu terkait dengan penelitian kualitatif. Adakah yang mau ditanyakan? Atau saya menjelaskannya terlalu cepat, teman-teman? Halo? Kemanakah ini? Ada, Ibu. Tidak, Bu, Kenapa? tidak terlalu cepat. Ada, Bu. Tapi takut kali ya? Berat gitu kelihatannya. Lagi muter-muter ini, Bu. Jadi sebenarnya sih, kalau untuk penelitian kualitatif ini, memang mungkin sekali kita lakukan saat pandemi, begitu ya. Pertama mungkin kalau kita kan mengobservasinya langsung dari hasil ya, kalau kualitatif ini. Jadi misalnya untuk pembelajaran yang sudah lampau juga nggak masalah gitu. Otomatis kan sebenarnya data-datanya sudah ada, lalu sudah pernah terjadi, sehingga teman-teman bisa langsung melaksanakan wawancara. Jadi kalau nih kan tadi triangulasi ini kan untuk tekniknya bukan, tadi ada 3 sih sebenarnya, ada 3 karena triangulasi ini kan maknanya gabungan. Bu, kalau saya cuma melakukan 2 teknik, misalnya hanya wawancara dan dokumentasi, apakah boleh? Boleh. Gitu. Karena misalnya untuk observasi sendiri hanya saya lakukan di awal, begitu. Boleh sekali. Jadi sebenarnya penentuan teknik pun kan kembali kepada teman-teman ya, yang tahu cukup apa tidaknya itu teman-teman. Atau misalnya di sini, di teman-teman yang bergabung, adakah yang menggunakan penelitian kualitatif, yang proposalnya penelitian kualitatif? Adakah? Jangan malu-malu. Banyak, Bu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Izin Bu Moderator. Mangga, Kang. Mohon. Baik. Izin bertanya, Ibu, mengenai kredibilitas data. Yang pertama, apakah peneliti kualitatif itu harus menggunakan semua teknik yang ada di kredibilitas data yang ke-6 itu, atau hanya satu atau beberapa gitu, Bu? Itu saja, Bu. Baik. Nah, tadi kan seperti yang saya jelaskan bahwa menguji kredibilitas data itu ada 6. Ya. Akan sempurna nih penelitian kalian tuh nggak akan subjektivitas kalau ke-6-6-nya dilakukan. Begitu, A. Jadi kalau misalnya masalahnya, Bu, saya terkendala, saya paling misalnya cuma bisa melaksanakan perpanjangan pengamatan sama meningkatkan ketekunan sama triangulasi misalnya gitu. Tapi untuk analisis kasus negatif atau member check itu tidak saya lakukan. Itu akan terlalu subjektif begitu, ya. Jadi memang idealnya ke-6 ini harus dilakukan. Indra ya tadi ya? Iya, terima kasih. Iya, Ibu. Tapi ada mau bertanya lagi gitu, Bu? Boleh, silakan. Mengenai hal itu masih berkaitan gitu. Kan menurut Indra gitu, Bu, penelitian Indra itu agak kurang cocok di triangulasi gitu, Bu. Kan ada wawancara di sananya termasuk wawancara. Nah, kalau menurut Indra, judul Indra itu analisis gaya bahasa pada kumpulan cerpen Kompas. Analisis gaya bahasa pada kumpulan cerpen Kompas tahun 2018. Sebagai alternatif bahan ajar. Pembelajaran sastra.
di kelas 11 SMA. Kelas 11 SMA. Udah? Ya, itu. Ya, udah. Baik. Jadi gitu, Bu, kalau menurut Indra gitu. Karena dari judul kok saya kurang cocok untuk melaksanakan triangulasi begitu ya, ya. Karena bukan ada wawancaranya gitu, Bu. Nah, sebentar ini saya sambil share. Bagikan layar. Tidak boleh share screen ya. Nah, jadi kan untuk analisis gaya bahasa pada kumpulan cerpen berarti kan cara pengumpulan data yang pertama itu ini ya, dokumentasi. Iya kan? Karena Indra pasti ambil dari cerpen Kompas. Iya, Ibu. Tahun 2018. Begitu kan? Nah, yang kedua, kalau menurut saya sebenarnya bisa Indra ambil satu lagi bentuk pengumpulan data. Itu salah satunya adalah sebenarnya observasi juga bisa. Ya. Nah, observasi itu bisa. Kenapa? Indra sebenarnya observasi itu kan dari 2018 ini bukan satu saja kan cerpen yang dihasilkan oleh Kompas. Iya kan? Pasti misalnya kalau Kompas nih menghasilkan sebulan satu kali misalnya, berarti akan ada 12 cerpen, begitu kan? Ya, Ibu. Tapi Kak, apakah 12 cerpen ini akan Indra dokumentasikan semua? Tidak, Ibu. Tidak. Nah, misalnya, dari 12 cerpen selama tahun 2012 itu, Indra hanya memilih 6 cerpen. Nah, alasan 6 cerpen ini dipilih, Indra pasti punya pertimbangan, kan? Ya, Ibu. Nah, 6 cerpen ini akhirnya itu Indra hasilkan dari hasil observasi. Jadi bisa, Indra. Tetap bisa. Jadi, kalau kata Indra nggak bisa nih, Bu, saya melakukan triangulasi, ternyata bisa. Jadi, dari 6 cerpen yang Indra pilih, berarti kan Indra sudah punya nih. Kenapa akhirnya 6 cerpen ini saya pilih? Yang pertama, ada kriterianya. Misalnya kata-kata yang digunakan itu cocok untuk siswa kelas 11 SMA. Yang kedua, misalnya temanya misalnya terkait kehidupan sosial yang berkaitan dengan kehidupan orang tua, anak dengan orang tua misalnya, lalu kehidupan antara rekan kerja atau misalnya di luar hubungan percintaan misalnya gitu. Nah, otomatis kan Indra itu sudah melakukan observasi yang tadinya 12 cerpen, akhirnya Indra menyimpulkan 6 cerpen saja yang Indra pilih. Nah, itu sebagai bentuk observasi yang dilakukan Indra terhadap kumpulan cerpen. Begitu, Indra. Nah, sebenarnya biar lebih valid nih, boleh juga Indra lakukan wawancara. Misalnya, Indra cari nih 1 sampai 2 guru bahasa Indonesia. Lalu tanya, apakah dari 6 cerpen yang Indra pilih, cocokkah untuk diberikan ke anak kelas 11 SMA? Gitu. Jadi nanti betul nggak sih Bu, misalnya dari 6 judul cerpen ini cocok tidak Bu untuk kelas 11 SMA? Nah, otomatis misalnya kata pewawancara teh, Pak Indra misalnya dari 6 cerpen yang Pak Indra berikan kepada saya, menurut saya misalnya hanya ada 5 cerpen yang cocok, 1 cerpen tidak cocok. Alasan dia tuh pasti punya alasan, alasannya apa begitu. Nah, nanti hasil-hasil yang dari observasi dan wawancara yang Indra dapat, Indra dukung berdasarkan hasil analisis ya. Analisisnya analisis gaya bahasa kan? Analisis gaya bahasa yang Indra lakukan terhadap 6 cerpen tadi. Benar nggak sih? Objektif nggak sih alasan guru-guru ini misalnya menolak 1 cerpen tadi, misalnya karena apa gitu. Tapi ketika misalnya Indra analisis, setelah analisis gaya bahasanya, ternyata ada misalnya majas-majas sarkasme yang banyak muncul, misalnya memang kurang cocok misalnya di kelas 11 SMA. Jadi bisa, Indra, bisa. Nah, akhirnya setelah Indra melakukan kegiatan ini, nanti triangulasi kan.
menggabungkan apa yang sudah indra lakukan, ditambah dengan observasi, ditambah dengan wawancara, akhirnya nanti tarik benang merahnya. Lalu kembali lagi ke yang tadi ini, uji transferabilitas, ya, dan juga uji dependabilitas. Ditanya lagi, ini udah bener belum sih saya analisisnya? Ini kira-kira masih kurang lagi nggak sih? Lalu misalnya, oh saya masih gaya bahasa di sini luas kan, Dra? Kalau misalnya kita berbicara gaya bahasa, ini berarti mungkin ada 4 aspek gaya bahasa yang akan Indra analisis gitu. Apakah terlalu banyak atau bagaimana? Nah, nanti itu muncul gitu. Atau misalnya ternyata Indra tuh baru menganalisis 2 gaya bahasa, yang 2 lagi belum. Berarti kan PR Indra harus nyelesain dulu 2 lagi. Baru nanti ke uji konfirmabilitas. Tanya lagi ke guru yang tadi yang sudah Indra wawancarai. Bu, Pak, saya telah menganalisis 6 cerpen yang saya waktu itu sempat tanyakan gitu ya. Nah, ini hasilnya, apakah Bapak dan Ibu juga setuju atau misalnya memiliki pendapat yang berbeda dari hasil analisis yang saya lakukan. Kalau mereka setuju dengan hasil analisis Indra, ya berarti penelitian Indra berhasil. Jadi anggap cukup lah. Begitu. Ya, Ibu. Terima kasih, Bu. Kembali kasih. Yang lain? Ini nggak apa-apa, langsung tanya jawab, Neng. Ya, Neng moderator. ada. Mohon maaf. Pada Kang Teteh yang ingin bertanya lagi, silakan. Nah, lalu terakhir sih sebenarnya Indra tadi, ini kan selanjutnya ada sebagai alternatif bahan ajar. Nah, otomatis berarti hasil akhirnya bukan berupa hasil analisis saja yang Indra hasilkan, tapi juga bagaimana bahan ajar. Ya, jadi kalau tahun lalu nih yang saya lihat ketika teman-teman ngomong bahan ajar, kebanyakan yang muncul itu adalah LKPD. Gitu ya. Jadi bahan ajarnya sendiri nggak muncul, malahan jadinya LKPD kebanyakan tuh, lembar kerja peserta didik. Teman-teman tahu kan bedanya bahan ajar sama LKPD apa? Ada yang mau jawab dulu? Kan kalau bahan ajar itu memuat teori dan contoh terkait dengan analisis gaya bahasa pada kumpulan cerpen. Jadi kalau misalnya nih, A. Indra bilang, ada gaya bahasa litotes. Nah, ketika membahas litotes, itu kan yang pertama yang dibahas pengertian. Lalu yang kedua itu adalah contoh. Nah, ketika A. Indra memberikan contoh yang diberikan itu adalah dari hasil analisis cerpen yang dilakukan. Jadi bukan lagi hasil analisis itu dijadikan soal, tapi hasil analisis itu dijadikan contoh dalam bahan ajar yang diproduksi. Nah, kalau sebelum-sebelumnya nih yang saya banyak lihat, jadi teman-teman tuh banyak hasil analisis itu bukan dijadikan contoh, tapi malah dijadikan soal. Begitu ya. Karena ini goals-nya alternatif bahan ajar. Begitu, A. Ya, Ibu, terima kasih. Kembali Sangat kasih. membantu pisan, Ibu. Semangat! Semangat, Ibu. Semangat. Aduh. Cuman memang ya, kalau kualitatif ini tuh karena mungkin kita nggak diberi waktu gitu ya, kadang suka ada gap malesnya, ada downtime-nya nih. Mau nganalisis males Korea. Nah, itu sih sebenarnya itu tuh hal-hal yang itu yang jadi tantangan untuk teman-teman yang ambil analisis atau penelitian kualitatif. Karena seolah-olah kita tidak dikejar-kejar sama orang. Beda kan kalau penelitian kuantitatif, pertama kan kita butuh guru ya, butuh guru. Kedua kita butuh peserta didik. Jadi rusuh gitu, nyari-nyari sekolah lah, konfirmasi sama gurunya, mengondisikan peserta didik karena mau tidak mau kita harus mengajar kan gitu ya. Itu sih sebenarnya. Tapi dua-duanya mempunyai tantangan tersendiri. Mau yang manapun, yang penting tuh teman-teman percaya diri,
Yang penting itu masuk akal, apa yang mau diteliti itu mah enggak, boleh aja. Baik, yang lain, masa cuman A Indra aja yang penelitian kualitatif? Ini Bu, berarti Bu, Silakan. tadi ini Irfan Ibu mau Ya. lanjutkan pertanyaan yang tadi, yang hasil analisis dijadikan bahan ajar. Berarti di akhirnya itu tidak ada lembar LKPD ya Bu? Atau bagaimana? Tidak ada lembar LKPD, untuk apa? Kan teman-teman ngebatas ini cuma sampai bahan ajar. Kenapa bahan ajar harus ada LKPD? Oh iya. Ya. Logikanya gitu, tapi kembali lagi nanti tergantung pembimbing ya. Cuman kalau misalnya kita kembalikan lagi pada judul, nah, analisis gaya bahasa pada kumpulan cerpen Kompas tahun 2018 sebagai alternatif bahan ajar pembelajaran sastra di kelas 11 SMA. Nah, berarti alternatif pembelajarannya di sini cuman bahan ajar, nggak ke yang lain-lain. Atau kecuali kalau misalnya sebagai pendukung perangkat pembelajaran. Nah, berarti itu mah mau nggak mau harus semuanya dibuat, mulai dari RPP, bahan ajar, LKPD, begitu ya, prates, pascates itu harus dibuat. Tapi kalau di sini goalsnya cuma sampai bahan aja, ya cukup aja. Sebenarnya sih, kalau untuk penelitian kualitatif ya, analisis gaya bahasa pada kumpulan cerpen cerpen Kompas tahun 2018. Sampai situ itu udah cukup untuk penelitian kualitatif sebenarnya. Tidak perlu ada ini juga tidak apa-apa, karena biasanya sih kalau misalnya kita sebagai alternatif bahan ajar, selanjutnya ini nanti larinya lebih ke R&D, teman-teman. Karena sekarang kan gini, kalau kita nih buat barang misalnya gini. Tapi kayak misalnya nih, kita punya kayu di rumah. Aduh, kesel nih ngeliat kayu teh dijongkrok aja, mau saya bikin kursi lah misalnya gitu. Teman-teman bikinlah kursi misalnya gitu. Tapi kursinya nggak dipakai, kira-kira bermanfaat tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Itu aja sih. Jadi kalau misalnya jadi kalau ini larinya ke R&D ya, misalnya nanti teman-teman punya kesempatan untuk meneliti lagi, nah akhirnya bahan ajar yang teman-teman buat ini harus diuji cobakan, harus dijadikan penelitian kuantitatif begitu. Benar nggak sih bahan ajar yang saya buat ini mendukung pemahaman peserta didik dalam memahami cerpen? Tapi nggak apa-apa, karena misalnya harus ada goals-nya sampai atau dikaitkan dengan pembelajaran, misalnya akhirnya kita punya nih produk berupa bahan ajar, ya boleh aja. Nah, tapi berarti misalnya teman-teman nanti jadi guru harus produktif juga kan? Kalau guru sekarang kan dituntut untuk melaksanakan PTK. Nah, berarti skripsi teman-teman nggak sampai di sini gitu. Jadi apa yang dihasilkan sama skripsi teman-teman itu diuji cobakan ketika nanti teman-teman jadi guru, gitu ya, supaya jadi ahli di bidangnya. Begitu, Irfan. Iya, Ibu. Ibu boleh nanya lagi, Bu? Boleh nggak ya? Boleh. Ini, Bu, kebetulan kan Irfan itu judulnya itu menganalisis unsur intrinsik yang terdapat pada menganalisis. Analisis unsur intrinsik. Analisis unsur intrinsik. Naskah drama. Naskah drama Atas Nama Cinta. Karya Agus R. Sarjono sebagai alternatif bahan ajar. Cinta. Karya siapa? Agus R. Sarjono, Ibu. Sarjono. Sebagai alternatif bahan ajar. Kelas 11 Bahasa Indonesia. Kelas mata pelajaran sebenarnya harus ditambah. Ya, Bu. Mata pelajaran Indonesia. Oke, baik. Jadi nah, ini Bu, jadi pertanyaan. Oh ya, Ibu. Iya, gimana? Pertanyaan hasil akhirnya itu sebuah bahan ajar. Nah, kan yang Irfan lihat di naskah yang penulisnya Agus Sarjono itu yang Atas Nama Cinta, halamannya itu kurang lebih
sekitar 100 halaman ya, Bu. Nah, berarti ketika dijadikan sebuah bahan ajar, gitu, modul atau handout gitu, nanti dimasukkan semua naskahnya ya, Bu? Oh, Atau hanya baik. penggalan-penggalannya saja? Nah, baik. A, kan kembali lagi ya, unsur intrinsik dalam drama itu ada apa saja? Ada plot, ada tema, ada dialog, ada amanah, ada setting, Bu. Nah, oke. Nah, berarti sebenarnya si alternatif bahan ajar di sini boleh kutipannya saja, A. Jadi tapi intinya gini, peserta didik harus tahu kalau naskah drama Atas Nama Cinta karya Agus R ini ada sampai 100 halaman. Anak-anak harus tahu. Bisa misalnya teman-teman bisa akses, misalnya jadi dalam bahan ajar teman-teman manfaatkan QR code. Jadi nanti sama Irfan si bentuk fisik berupa PDF tuh di QR kan. Jadi nanti anak-anak tetap bisa akses Irfan walaupun misalnya tidak dalam bentuk fisiknya. Jadi kan kalau kita bikin 100 udah jenuh ya anak-anak. Nah, jadi kayak di QR code gitu. Jadi nah kalau misalnya teman-teman misalnya anak-anak atau kalian pengen tahu utuhnya naskah drama ini, kalian bisa scan barcode di bawah ini. Jadi kan ingat, bahan ajar itu tidak boleh kaku ya. Jadi gini, boleh kita menggunakan bahasa-bahasa gaul kayak misalnya yuk. Nah, yuk atau apalah pokoknya yang kurang baku itu boleh gitu. Karena memang sifatnya bahan ajar itu sebenarnya harus komunikatif walaupun dia berupa lembaran gitu ya atau misalnya berupa PDF, tapi seolah-olah saya sebagai pengajar itu muncul di dalam bahan ajar, ikut seperti coba untuk mengetahui lebih lanjut kalian bisa mengakses QR code di bawah ini. Nah, bagaimana? Apakah sudah mengaksesnya? Kalau kalian sudah mengakses, mari kita bahas misalnya unsur intrinsik dalam drama tersebut. Yang pertama, setting. Setting adalah bla 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 bla. Misalnya dalam kurung jangan lupa kalau di bahan ajar juga tetap harus mencantumkan sumber dari mana. Nah, menurut ini. Nah, jika tadi kita merujuk pada contoh naskah drama, salah satunya pada halaman sekian. Nah, jadi Irfan harus tahu di halaman sekian itu ada kata apa gitu. Nah, kata tersebut merujuk misalnya pada setting tempat. Itu Irfan. Kutipannya Jadi, berarti ya, Bu ya? Kutipannya saja, tapi ya alangkah lebih bagusnya juga disertai dengan halaman berapa gitu. Jadi, bener kadang kan ada anak yang penasaran ya, bener nggak sih si Bapak teh? Nanti dia scan misalnya si barcode-nya, oh iya bener si Bapak yang di halaman sekian gitu. Oh iya Ibu. Gitu jadi enggak bentuk utuhnya itu bisa kita konversi ke PDF lalu kita simpan misalnya di Drive. Nah, jadi nanti yang kita sajikan di dalam bahan ajar itu bentuknya QR code. Oh iya. Biar agak canggih aja gitu kelihatan. Ini gaul si Bapak gitu. Emang harus gitu, anak-anak sekarang mah kalau terlalu banyak teks jenuh. Jadi yang bahan ajar yang saya harapkan juga tidak teks sih semua ya gitu. Jadi memang boleh misalnya ada tautan ke YouTube, tautan kemana, atau misalnya untuk mendukung anak-anak lebih antusias, Irfan juga bisa nyediain dari YouTube misalnya di YouTube pernah nih ada yang mementaskan Atas Nama Cinta, itu juga boleh disediakan gitu. Walaupun mungkin sebenarnya mah nggak berkaitan banget ya karena kan di sini mah analisis unsur, tapi untuk menarik perhatian dulu gitu. Gitu, Irfan. Gitu. Ya Ibu, terima kasih Bu. Kembali kasih. Ibu mau bertanya. Baik, mangga Neng Nurul, gimana? Ya Bu, kan judul saya itu analisis kesalahan berbahasa. Nah, kesalahan bahasa, berbahasa. Ya, pada bidang morfologi. Wow. Morfologi, dalam teks biografi. Karya peserta didik kelas 10.
Oh, nggak usah pakai karya peserta didik, Neng. Terus? Kelas 10 SMA Negeri 1 Lembang. Sebagai alternatif bahan ajar. Nih ya, ini kalau ini evaluasi dari saya yang pertama. Oh iya, Bu. Gak apa-apa ya. Tapi ini udah Ya. di SSC sebelumnya, udah dibuat lagi, udah didaftarkan. Ya nggak apa-apa lah nanti. Kalau menurut saya, ini oke, analisis kesalahan berbahasa pada bidang morfologi. Ini cakupannya terlalu luas, sayangku. Ini yang dimaksud kesalahan berbahasa itu apa? Ya, Bu. Jadi Ya. saya nanti fokusnya tuh bakal menganalisis kesalahan pada teks biografi karya peserta didik. Nah, meliputi kesalahan bidang proses morfologisnya, afiksasi, reduplikasi, dan pemajemukan. Jadi fokus ke kesalahan itu. Ya udah, berarti analisis proses. Ini aja langsung proses morfologis. Analisis proses morfologis dalam teks biografi. Nah, udah nggak usah karya peserta didik. Kelas 10. Mana sih? Kelas 10 SMA Negeri 1 Lembang sebagai alternatif. Ya, Bu, mau cerita dulu kenapa saya menggunakan apa sih sebagai alternatif bahan ajar ini, karena saya menemukan pernyataan dari salah satu peserta, yaitu menurut Sidahar 2011 halaman 61. Sidahar dalam tarigan. Jadi tujuan akhir anakes ini sebagai umpan balik yang dapat digunakan sebagai titik tolak perbaikan dan pengajaran bahasa, yang tujuannya untuk mencegah atau mengurangi kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh siswa. Nah, kenapa saya memasukkan alternatif bahan ajar ini? Jadi ada umpan baliknya gitu, Bu, buat guru, buat perbaikan menulis siswa juga, seperti itu, Bu. Jadi rencananya saya itu akan menggunakan LKS sebagai bahan ajarnya. Jadi akan membuat apa ya? Mungkin lebih ke LKPD yang tadi kata Ibu, ke LKPD. Jadi akan membuat soal berupa kesalahan-kesalahan pada proses morfologi yang dilakukan oleh siswa gitu, Bu. Nah, berarti bukan lalu ya, Bu, gitu. Berarti di sini bukan alternatif bahan ajar, nih. Karena tidak jadi bahan ajar. Kalau tadi Neng bilangnya akan pakai LKS kan ya? Iya. Gitu. Karena yang jadi temuan Neng itu akan dicoba jadi soal baru, begitu kan? Akan dibentuk kayak misalnya kayak latsos kan, latihan soal kan ya? Iya, Bu. Iya, berarti ini analisis proses bukan ke alternatif bahan ajar. Karena beda ya, bahan ajar dan juga LKPD itu berbeda, namun memang penggunaannya itu saling berkaitan, jadi kayak saling membutuhkan gitu ya teman-teman. Jadi di bahan ajar itu biasanya ada perintah-perintah untuk memahami misalnya untuk memahami materi terkait dengan reduplikasi, silakan kerjakan latihan 1.1 pada LKPD yang sudah disediakan. Nah, tapi kan untuk LKPD-nya sendiri itu lembar yang terpisah dari bahan ajar. Nanti yang selanjutnya kedua teman-teman itu misalnya yang Nurul tuh menjelasin tentang kompositum ya, pemajemukan. Nah, jadi kan jelasin apa itu kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu terbagi menjadi gelak. Nah, terus nanti di bawahnya baru untuk mengetahui apa sih namanya teh pemahaman kalian bisa mengerjakan pada LKPD latihan LKPD 2.1 misalnya gitu terkait dengan kompositum gitu. Jadi kalau misalnya buat saya pribadi kalau misalnya kita ini goalsnya ke alternatif bahan ajar kurang tepat begitu Neng. Kalau memang ternyata hasil dari analisisnya sendiri Neng mau buatnya ke latihan soal bukan ke teori. Ya, Bu. Oh, kan kalau Ibu maaf, tadi kan Ibu apa sih menghapus karya peserta didik. Nah, itu kenapa, Ibu? Ya, karena sekarang gini, kalau misalnya
analisis kesalahan berbahasa itu sudah pasti sudah pernah terjadi gitu, Neng. Jadi seperti yang saya bilang, dokumentasi itu berarti kalau misalnya apalagi untuk karya-karya, berarti kan hasil peserta didik ya otomatis sudah lampau. Kalau sudah lampau, kenapa mesti dicantumkan gitu loh, Neng? Oh iya Bu ya. Ibu makasih ya Bu, sangat membantu. Kembali kasih gitu. Makasih Ibu. Sama-sama. Jadi jangan berkecil hati ya. Kalau aku sih feelingnya ini akan agak diubah nantinya sama dosen penguji. Tapi nggak apa-apa, maju aja dulu karena niatnya udah bagus. Maksudnya tujuan pembelajarannya tuh sebenarnya udah terarah gitu ya. Neng tuh pengen, Bu, saya tahu misalnya proses morfologis yang terdiri dari 3 itu teh susah misalnya gitu. Nah kebanyakan peserta didik tuh kesulitan. Nah gimana nih saya mampu menganalisis dan akhirnya menghasilkan alternatif latihan soal yang efektif sehingga misalnya peserta didik bisa menganalisis proses morfologis. Tapi kembali lagi, proses morfologis itu kan yang 3 itu ya, Neng ya. Afiksasi, reduplikasi, sama kompositum. Apakah tidak terlalu banyak, sayangku? Itu nanti pertanyaan selanjutnya. Permasalahannya itu yang mengarah ke 3 itu. Nah, makanya ngambil itu gitu. Baik, nah paling nanti kalaupun sampai harus ketiganya ya harus didukung sama ya tadi kayak wawancara terstruktur dulu aja sama guru di SMA Negeri 1 Lembang, misalnya tanya, Bu, kalau di teks biografi itu sebenarnya apa sih kesulitan yang ibu temukan? Nah dari situ kan kita gali informasi. Nah misalnya dari guru SMA Negeri 1, biasanya kan saya kelas 10 tuh ada 2 guru bahasa Indonesia kan misalnya gitu. Nah dua-duanya diwawancari sama Neng supaya ketemu nih, oh antara guru 1 dan guru 1 tuh misalnya ketemu nih benang merahnya, kesulitannya misalnya dalam afiksasi. Ya berarti cukup saja fokusnya ke afiksasi, abaikan saja itu kompositum dan reduplikasi gitu. Karena afiksasi sendiri saja sudah banyak begitu. Iya Bu. Ya. Makasih bisa ya juga kembali kasih, bisa juga kita lihat kan kaidah kebahasaan teks biografi untuk kelas 10 itu apa saja. Nah, nanti kita bisa lihat batasannya di situ supaya tidak terlalu luas. Sekarang gini, Neng. Kalau nih ternyata satu kelasnya 30 ya, sekarang maksimal teh ya, kalau nggak salah. Berarti kan ini mau nggak mau Neng teh menganalisis berapa? 25. 32 sampai 35. Nah, berarti Neng mau nggak mau menilai 32 sampai 35 karya tulisan biografi dan Neng masukkan ke dalam tabel ya satu persatu nih. Anak si A kesalahannya tuh misalnya reduplikasinya, bagian mana saja, kata apa saja. Lalu misalnya kompositumnya, bagian apa saja. Lalu misalnya afiksasinya misalnya dia salah penggunaan me-nya tuh pada kata apa saja, pe-nya pada kata apa saja, se-nya pada kata apa saja. Satu orang aja udah banyak sayangku, apalagi ini 32 sampai 35 gitu ya. Jadi kalau saran saya nih, mendingan dibatasi deh proses morfologisnya, jangan ketiganya karena pasti terlalu banyak gitu. Jadi batasi, baca-baca lagi teks biografi pada kelas 10 SMA itu batasan kaidah kebahasaannya sampai mana. Ditambah lagi dukungan dari wawancara yang Neng lakukan sama itu, Neng. Ya, makasih ya, Bu. Kembali kasih. Nggak apa-apa. Semangat. Nanti juga dapat dosen pembimbing, ya. Ya. Baik. Ada lagi, Kak? Mang Zulfan. Katanya mau Sok, nanya. atuh, mangga. Bu moderator izin bertanya. Bu moderator. Mangga, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu, saya Zulfan Pandu Rahman, Presiden Mahasiswa Puyuh, NPM 1756. Puyuh, ya, ayo. Sebelumnya agak melenceng dari jalur kebenaran, dari jalur materi hari ini gitu, Bu. Benar. Bagaimana ini? Oh, kenapa? Kalau memungkinkan saya berikan jawaban, saya akan berikan jawaban.
ya masih berkaitan mengenai yang pasti mengenai penelitian ya Bu ya. Jadi dalam instrumen penelitian itu terdapat parameter analisis penelitian itu. Saya kurang paham gitu Bu mengenai parameter penelitian itu bagaimana gitu Bu secara itunya gitu Bu. Jadi masih kurang paham secara keseluruhan. Baik. Seperti itu Bu. Baik. Baik. Terima kasih Presiden apa tadi? Puyuh. Mahasiswa Puyuh. Oh, mahasiswa Puyuh. Oke. Presiden Jadi mahasiswa Puyuh. Presiden mahasiswa Puyuh. Baik. Nah, jadi di sini kan bingung parameter penelitian dalam instrumen. Ini pasti dalam kuantitatif ya? Parameter analisis. Kualitatif Bu, parameter analisis. Oh, baik. Nah, jadi gini, kalau misalnya parameter penelitian dalam instrumen itu kan kembali lagi dari hasil literasi dulu ya, literasi yang kita lakukan. Misalnya kalau saya ambil judul yang ini, yang Airpan aja dulu ya. Nah, misalnya nih. Nah, di sini kan ada analisis unsur intrinsik naskah drama bla 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 karya ini nih. Berarti parameter penelitiannya kan kita harus tahu dulu apa nih data teknik pengumpulan data apa saja yang akan saya lakukan. Yang pertama, berarti kan ini ada dokumentasi. Nah, dokumentasi sendiri di sini sudah Airvan batasi apa saja unsur intrinsik. Nah, dokumentasinya ini di sini analisis unsur intrinsik pada naskah drama. Nah, di sini kita tahu parameter penelitiannya dalam instrumen itu seperti apa. Kita tahu unsur intrinsik itu dari mana. Nah, jadi di sini juga kita harus pertegas teori terkait unsur intrinsik. Jadi ini menurut siapa? Nah, ini yang jadi parameter kita menentukan analisis. Nah, itu yang pertama ya. Lalu untuk yang selanjutnya setelah dokumentasi di sini saya mau coba observasi deh, misalnya atau wawancara, misalnya wawancara terhadap beberapa pengguna atau penikmat sastra gitu yang kemungkinan misalnya sudah pernah membaca naskah drama ini. Nah, di wawancara sendiri kita kan akhirnya punya beberapa pertanyaan. Nah, beberapa pertanyaan ini akan muncul ketika kita sudah mengetahui terkait dengan teori-teori yang ada, misalnya apa itu drama, siapa itu Agus R. Sarjono, begitu ya. Lalu misalnya karya atas nama cinta ini latar belakangnya seperti apa, kenapa misalnya. Jadi menggali lagi unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Nah, hasil unsur intrinsik dan ekstrinsik yang selintas kita miliki itu akan jadi bahan kita untuk bahan sebagai pembuat apa sih namanya pertanyaan dalam wawancara. Nah, gitu. Jadi untuk parameter penelitiannya sendiri itu bisa kita dapatkan khususnya dari studi literatur. Itu A. Pastinya juga harus didukung sama teori-teori. Jadi nggak bisa kalau misalnya hilang nih teori-teori yang hilang nih, atau misalnya kita abaikan nih teori-teori yang mendukung atau misalnya yang apa sih ada dalam variabel-variabel ini, otomatis penelitian kita akan sangat subjektif gitu. Ketika kita kalau misalnya nih, menurut saya mah Bu, unsur intrinsik teh cukup 3 misalnya, tema, alur, latar misalnya gitu. Nah, tapi kan ini akan apa ya? Akan kurang gitu. Karena misalnya emang siapa yang menyebutkan bahwa unsur intrinsik dalam naskah drama hanya 3 misalnya gitu. Nah, maka dari itu untuk parameter penelitian dalam instrumen penelitian itu salah satunya adalah teori. Termasuk juga dalam wawancara dan observasi. Kita harus baca dulu nih terkait dengan informasi apa yang bisa kita dapatkan dari naskah drama dengan judul ini dan dari penulis Agus R. Sarjono. Begitu, A.
Halu. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ada pencerahan Kembali lagi gitu. kasih. Sangat membantu. Ya. Terima kasih sama-sama. Ya, jadi kalau misalnya untuk kalau misalnya untuk penelitian kuantitatif, nah ini parameternya bisa kita lakukan uji judgment atau judgment expert. Jadi dari hasil teoretis kita, hasil baca kita, oh misalnya benar nggak sih unsur intrinsik itu misalnya kalau saya mau lebih rincikan misalnya ada 7 karena saya ngambil dari teori ini. Nah nanti kan kalau misalnya kita bikin list itu kita minta persetujuan ahli gitu. Jadi batasan yang saya batasi dalam penelitian itu tuh yang dimaksud unsur intrinsik tuh ini. Muncul nggak sih misalnya dalam alternatif bahan ajar yang saya buat kayak gitu-gitu. Lalu misalnya dalam list wawancara, nah wawancara itu saya melakukan wawancara terhadap orang-orang penikmat sastra gitu. Nah, ini pertanyaan yang saya berikan. Nah, ini kira-kira pertanyaan ini cocok nggak sih diberikan? Nah, itu kalau kita melakukan penelitian kuantitatif. Jadi ada judgment expert, mau nggak mau nanti parameternya akan lebih bagus gitu. Akan lebih bagus karena tidak hanya melibatkan si peneliti tapi juga melibatkan orang-orang lain yang ahli di bidangnya untuk menilai apakah batasan kita itu sudah cukup kuat menjadi fondasi penelitian atau belum. Namun kembali lagi pada penelitian kualitatif, kita sendiri nih yang sebagai peneliti yang mencukupkan atau membatasi apakah sudah cukup atau belum. Paling ada member check di sana juga ya tukar pendapat ya, hanya sebagai tukar pendapat gitu. Oh ya, menurut saya sih kamu masih kurang di sini gitu. Tapi bukan berarti penentu apa yang kamu lakukan tuh sudah sesuai dengan, kan beda ya, maksudnya penelitian kuantitatif dengan kualitatif tuh auranya aja udah beda gitu. Kalau misalnya pada penelitian kuantitatif itu kan semuanya kita persiapkan terlebih dahulu baru kita tempur. Nah, kalau di penelitian kualitatif tuh kita tempur dulu, baru nanti hasil akhirnya kita tahu-tahu menang aja gitu dari hasil strategi-strategi yang kita kumpulkan gitu. Gitu, A. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Kembali kasih. Baik, yang lain? Saya Bu. Silakan. Siapa? Kah? Saya Aji Abdul Halik, Bu, Menteri Keuangan Puyuh, ingin bertanya. Itu kenapa semuanya ini Republik Rakyat Puyuh atau Ya, Bu. Jadi dijelaskan Bu nanti. Pertanyaannya Bu. Itu, Bu. Baik. Jadi masih seputar penelitiannya Bu. Saya kan judulnya tuh analisis diksi dan gaya bahasa ya Bu. Nah, saya sering mendengar pisau bedah penelitian gitu. Nah, saya kurang mengerti gitu Bu, pisau bedah itu seperti apa? Oke. Ini Menteri Keuangan ya? Ya Bu. Baik. Menteri Keuangan. Nah, jadi gini, pisau bedah itu adalah jenis penelitian yang dilakukan gitu. Nah, penelitian itu kan ada 2 ya. Ada penelitian kualitatif, dan ada penelitian kuantitatif. Nah, kalau ini kuantitatif dulu ya. Nah, kalau penelitian kuantitatif, contohnya apa? Adanya penelitian eksperimen, gitu ya. Oh, penelitian eksperimen itu yang ada 2 kelas, misalnya gitu. 1 kelas eksperimen, 1 kelas kontrol, begitu kan ya? Nanti ada hasil akhir menjawab hipotesis, diterima atau ditolak. Atau bisa jadi efektif atau tidak efektif. Begitu ya, sampai sini. Nah, jadi maksudnya pisau bedah sebenarnya bukan pisau bedah tuh ya, biasanya cuma hanya pisau aja. Oh, jadi pisau nih. Jadi seolah-olah kita tuh kayak dikasih bahan mentah, daging ya, daging 10 kilo. Nah, sama orang tuh. Nah, teman-teman ini, tapi si daging itu teh ada bukan daging doang, atau misalnya teman-teman dikasih kambing lah.
Nah, ketika kambing kita gorok misalnya gitu, kita kan mau nggak mau harus menguliti dulu. Terus ada bagian tulang yang harus dipotong dulu. Apakah semua proses itu misalnya kita pakai pisau dapur? Bisakah kita misalnya melakukan semua proses itu pakai pisau dapur? Mulai dari menguliti, mulai dari potong daging, potong tulang, bisa pakai pisau dapur? Sebenarnya mah bisa-bisa aja. Tapi apakah prosesnya lebih cepat ketika kita menggunakan bahasa Sunda nama bedog atau pisau dapur ketika kita memotong tulang? Bedog. Bedog gitu ya, ya akan lebih cepat menggunakan bedog. Nah, jadi yang dimaksudkan pisau dalam penelitian itu adalah bagaimana peneliti menyiapkan amunisi, menyiapkan amunisi pisau-pisau yang akan kita gunakan untuk mempermudah teman-teman dalam menghasilkan daging kambing. Gitu, kalau kita asumsikan dalam kambing. Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara pisau dalam penelitian itu ya ada dua. Ada penelitian kualitatif, ada penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, nah penelitiannya jenisnya ada eksperimen, walaupun di sini eksperimennya ada kuasi eksperimen, ada eksperimen murni. Kalau misalnya untuk kuasi eksperimen, biasanya penelitian eksperimen yang dilakukan oleh di bidang-bidang sosial, seperti kita di pendidikan itu, walaupun eksperimen, tapi disebutnya eksperimen kuasi atau eksperimen semu. Kenapa? Karena manusia itu objek yang tidak bisa diprediksi. Gitu. Jadi kalau misalnya nih, ketika kita melakukan pembelajaran, anak tuh dari 30 orang itu beragam. Ada mungkin yang lagi mood, ada yang lagi bad mood, ada yang daya tangkapnya tidak begitu bagus, ada yang sangat cerdas. Nah, otomatis dalam 30 orang itu beragam. Nah, otomatis pisau yang kita gunakan juga harus beragam supaya misalnya metode yang dapat menghimpun anak-anak yang tadi lagi tidak fokus, yang kemampuannya di bawah rata-rata, kemampuannya di atas rata-rata dapat mengikuti pembelajaran kita dengan baik. Nah, itu yang dimaksud dengan pisau. Nah, bagaimana dengan penelitian kualitatif? Nah, biasanya penelitian kualitatif ini ada penelitian deskriptif. Nah, penelitian deskriptif ini yang kebanyakan teman-teman lakukan. Jadi penelitian di mana kita menganalisis sesuatu hal, dikaitkan juga dengan beberapa data yang ditemukan, lalu akhirnya teman-teman mengambil simpulan dari hasil yang teman-teman lakukan secara deskripsi atau mendeskripsikan apa yang teman-teman temukan selama di lapangan. Begitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong pisau, jadi jangan lagi pakai kata bedah ya. Nah, jadi cukup aja pisau dalam penelitian itu dua, ada penelitian kualitatif, ada penelitian kuantitatif. Pisau selanjutnya lagi dibagi lagi nih, misalnya seperti yang tadi saya contohkan, pisau bedog itu akan lebih mudah ketika kita memotong tulang, ya otomatis diturunkan lagi, ada penelitian deskriptif, ada juga penelitian eksperimen. Karena saya agak lebih pede ngejelasin di kuantitatif ya. Nah, di eksperimen tadi ada eksperimen semu dan ada eksperimen kuasi. Untuk dunia pendidikan, eksperimen semu kuasi. Karena kenapa? Objek manusia itu sifatnya bisa berubah-ubah. Nah, maka dari itu kadang apa yang kita pikirkan bisa efektif, bisa jadi tidak efektif pada saat tertentu begitu. Karena itu sampel yang kita gunakan itu manusia bisa berubah gitu. Beda lagi pada eksperimen murni, contohnya misalnya pada penelitian di bidang sains gitu ya. Ketika misalnya kita H2O nih, saya campur misalnya dengan larutan NaCl. Nah, H2O itu sudah pasti H2O tidak terkontaminasi dengan apapun juga. Nah, ketika ditambah NaCl misalnya 30%, otomatis konsentrasi NaCl tetap 30%. Otomatis hasil yang dihasilkan itu sudah valid gitu, tidak mungkin terlalu berubah kecuali misalnya ada dampak suhu, misalnya ternyata di laboratorium itu si suhunya mencapai 50 derajat gitu, sehingga misalnya si molekul-molekulnya ada perubahan. Nah, itu beda lagi, tapi untuk populasinya sendiri, untuk bahan jadinya sendiri itu tidak terpengaruh oleh apapun. Begitu A Presiden Keuangan. Oh, siap Ibu, hatur nuhun. Kembali.
Baik, ada lagi, silakan. Kementerian Administrasi Arbian. Jangan takut-takut. Ibu izin bertanya. Silakan, siapa ini Teh? Saya Sekar dari kelas B 2017, Bu. Baik, gimana Neng? Mau bertanya, tadi terkait parameter penelitian ya Bu. Kalau lihat contoh-contoh skripsi yang di repositori, yang angkatan 16 kemarin, parameter itu sama nggak sama indikator gitu, Bu? Baik. Nah, kan saya bilang parameter itu kan kayak apa ya, aturan atau batasan ya, batasan gimana kita menentukan penilaian ataupun pertanyaan. Nah, tadi saya bilang kita ambilnya dari teori. Nah, otomatis dari teori-teori tersebut kan akhirnya kita punya batasan atau punya ya kisi-kisi lah ya. Seperti tadi unsur intrinsik. Unsur intrinsik misalnya menurut A itu ada 7 aspek. Apa saja aspeknya? Nah, otomatis itu mau diadaptasi atau enggak sama kita ya bisa jadi kisi-kisi gitu, Neng. Jadi ya bolehlah dikatakan parameter itu kisi-kisi ya, tapi kisi-kisinya dari mana? Yaitu dari teori yang sudah ada sebelumnya atau yang akan diadopsi sama kita. Gitu, Neng Sekar. Oh iya, Ibu. Makasih, Ibu. Kembali kasih. Jadi ya oke lah misalnya kita sebutkan kisi-kisi, tapi kan kisi-kisi juga nggak bisa seenaknya kita buat ya. Nah, kisi-kisi itu harus berdasar. Nah, dasarnya salah satunya dari teori. Kalau nggak dari teori, misalnya dari hasil penelitian sebelumnya, gitu. Atau misalnya dari artikel, dari jurnal. Begitu, sayang. Ada lagi? Jika tidak ada, ini terakhir ya, pamungkas. Ini, kemarin diminta sama panitia. Katanya sih tips dan trik dalam menghadapi ujian proposal. Yang pertama mah pasti ya, persiapkan mental. Yang kedua, proposalnya harus beres. Kalau nggak beres, mah bingung. Dan yang terutama itu adalah teman-teman tuh harus tahu sebenarnya apa yang akan teman-teman lakukan. Intinya itu. Jadi sebenarnya kalaupun judulnya agak ngaco, ya atau misalnya tidak kurang sesuai, tapi pasti penguji itu akan tanya, ini sebenarnya kamu tuh maunya apa gitu. Oh misalnya, nah maunya apa tuh, nah teman-teman tuh harus bisa mendeskripsikan apa yang ingin teman-teman lakukan dan minimal logis gitu, sehingga kemungkinan proposal yang teman-teman buat itu akan diterima oleh penguji gitu ya. Jadi persiapkan mental, tidur yang cukup, udah gitu sarapan dulu ya, persiapkan diri, mandi, pakai baju yang bagus gitu ya, supaya mood teman-teman itu juga bagus gitu. Sehingga kadang kalau misalnya kita takut nih ketika berhadapan, karena beda ya, ketika presentasi sama ujian tuh taste-nya akan beda gitu. Kadang apa yang sudah kita siapkan itu langsung hilang. Nah, untuk itu kita bisa menyiapkan salindia. Mau itu nanti digunakan atau tidak, tapi buat saya ini cukup membantu. Jadi seperti contekan gitu ya. Apalagi misalnya ujiannya itu berupa atau dengan menggunakan media daring. Jadi salindianya tetap bisa kita buka juga kan. Jadi sambil kita menjelaskan, sambil kita bisa tahu poin-poin yang akan kita paparkan terhadap dosen penguji gitu. Jadi supaya tidak ada hal yang terlewat. Nah, di sini ada ketentuannya juga untuk salindia atau tayangan yang teman-teman buat. Yang pertama itu tidak lebih dari 20 layar. Dan isinya itu berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka bukan berarti teman-teman menuliskan menurut si A, misalnya cerpen adalah bla bla bla. Nah, nanti jadi cukup Bu untuk tinjauan pustakanya saya mengambil dari teorinya si A untuk pengertian cerpen. Lalu untuk apa sih namanya unsur intrinsik cerpen saya ambil dari teori si B misalnya gitu. Jadi cukup poin-poinnya itu bukan dibacakan ya. Lalu di sini hipotesis penelitiannya itu juga disebutkan apa dan metodologi penelitian. Nah, sebenarnya kunci dari
penelitian ini kan ada di sini, atau pisaunya. Nah, ya kembali, pisaunya penelitian itu ada di metodologi penelitian. Ketika kita menggunakan menggunakan penelitian kualitatif, nah maka pisau-pisau yang harus kita sediakan berarti kan datanya. Oh, data yang akan kita gunakan. Oh, Bu, saya menggunakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif, misalnya gitu. Data yang saya teknik pengambilan data yang saya lakukan misalnya yaitu berupa dokumentasi, Bu. Nah, dokumentasi ini berupa cerpen atau berupa kumpulan cerpen Kompas tahun 2018. Dari jumlah tersebut nanti saya akan melakukan studi observasi, Bu. Nah, observasinya sendiri saya membatasi dengan tema-tema yang cocok untuk kelas 11. Nah, beberapa tema yang cocok untuk kelas 11 saya ambil dari teori A, misalnya menyebutkan ada 4 kriteria misalnya gitu. Nanti itu akan saya jadikan bahan triangulasi atau perbandingan. Lalu selanjutnya juga saya akan melaksanakan wawancara. Nah, setelah itu ya kembali lagi bahwa misalnya dalam teknik keabsahan itu setelah saya melakukan teknik keabsahan data, saya melakukan tadi yang ini. Saya melakukan uji transferabilitas. Nah, di uji transferabilitas juga saya melibatkan validator eksternal, yaitu dosen pembimbing, misalnya gitu. Setelah itu saya melakukan uji dependabilitas, yaitu saya melihat kembali data-data yang sudah saya himpun sebelumnya seperti dokumentasi dan juga hasil observasi yang dilakukan. Setelah itu saya melakukan uji konfirmabilitas, misalnya bisa jadi ke dosen pembimbing dan juga terhadap koresponden guru yang pernah saya wawancarai sebelumnya terkait dengan penggunaan cerpen tersebut dalam sebagai alternatif bahan ajar. Jadi kita harus ngerti gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa menjelaskan akan seperti apa teman-teman melakukan penelitian, itu akan lebih mempermudah dosen penguji dalam menilai pola berpikir teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya pola berpikir teman-teman udah sistematis, otomatis kan dosen penguji juga udah, oh anak ini ngerti nih apa yang akan dia lakukan dalam penelitian ini gitu. Dan kebanyakan kalau misalnya sudah bisa memaparkan itu semua, saya yakin pertanyaannya tidak akan terlalu banyak gitu ya. Lalu untuk ukuran hurufnya di sini ada 24 dan jenis hurufnya diusahakan Arial atau Times New Roman itu supaya keterbacaannya maksimal. Baik, sampai sini adakah yang mau ditanyakan lagi? Atau saya terlalu cepat ya? Tidak, Ibu. Tidak, Bu. Atau teman-teman mulai mabuk? Atau bagaimana ini? Betul. Ya intinya sih kalau yang malu Abu tadi mah di forum itu boleh chat saya, boleh mangga. Mau tanya-tanya boleh mangga, ya. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan atau disampaikan kepada saya kembalikan lagi kepada Neng moderator. Mangga, Neng. Baik, Ibu, terima kasih. Selanjutnya, kita ke sesi penutupan. Saya akan membacakan kesimpulan pada materi mengkaji keabsahan data dalam penelitian kuantitatif kali ini. Analisis data kuantitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Dalam observasi terdapat 3 objek, yaitu tempat, aktor, dan aktivitas. Lalu tahapannya ada 2, observasi terfokus dan observasi terseleksi.
Sebelumnya mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ibu Prilia yang telah menyampaikan materi mengkaji keabsahan data dalam penelitian kuantitatif. Dan terima kasih kepada mahasiswa yang sudah mengikuti kegiatan pada materi kali ini. Sebelumnya kepada Kang Teteh, mohon menyalakan kamera untuk dokumentasi. Aduh, kita puyuh sekuat sabara urang eta 1 2 3 4 5 Gusti. 10 kabinet lengkap Ibu. Masih banyak itu. Harusnya ini social distancing ya, teman-teman. Iya, Bu. Menteri Perikanannya keluar, Ibu, Menteri Perikanan. Atas direpit, Ibu. Ke yang Perikan 1, 2, 3. Ke slide 2. 1, 2, 3. Aduh, ada aja nih teman-teman. Kalau betul ya jadwalnya hari Jumat. Mudah-mudahan lancar. Yang terpenting itu coba dibaca lagi proposalnya dari sekarang. Kira-kira sudah logis atau belum gitu ya. Karena kan kita nggak tahu pengunjungnya siapa gitu ya. Pokoknya mah jaga kesehatan, makan teratur, istirahat cukup, tidak usah pakai stres-stres segala. Semua pun akan terlampaui ya. Ya, Bu. Yang penting kita mah akan selesai pada waktunya. Gitu. Waktunya tepat waktu gitu kan ya. Iya, untuk waktunya ya tepat waktu. Baik, hatur nuhun ya. Ya, Bu. Sehat-sehat. Sama, Bu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. See you soon. Si Usun. Iya ya, siapa tahu ada yang jumpa sama saya kan. Ya, Bu, insyaallah, Bu. Amin, Amin. Bu. Amin. Amin, Bu. Amin. Bu, gila. Mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan. Baik, hatur nuhun sadayana. Saya juga mohon izin sama moderator, hatur nuhun sama himpunan sudah mempercayakan saya untuk mengisi klinik bahasa pada hari ini. Ya. Hatur nuhun sadayana. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Puy Squad. Puy Squad. Siap tuh. Mangga salajengna deklarasi mengenai struktur organisasi mahasiswa Puyuh ya. Puy Squad. Udah siap hari Jumat? Pak. Nanti ke warungan. Hah? Beli gorengan. Prestihan. Nanti ke warung. Tanya. Ya udah. Belum nih. Yang absen kirimkan Han. Absen kirimkan. Laporkan Jadi keadaan iya di dia di room chat. Orea main kanal PA. Sok, ada yang mau disampaikan dulu gak? Bisa diunduh di mana ya? Ya Teh. Di mana, we? Apa yang diunduh? Apanya? Yang ini nanti bisa diunduh di mana ya? Nanti dikirim ya linknya. Oh ya, makasih. Sama-sama Teh. upload. Jangan lebih dari H+1 ya. Gandeng Mang. Kan video ini diupload di YouTube kan? Di YouTube Kang. Insyaallah. Siap, jangan. Jangan join Zoom meeting ini Sendirian. Nya, nuhun. Ya yuk. Mohon. Ya, makasih HMBSI, makasih. Ya, ditunggu di Makasih. Puyuh. Mau kepanggil.